bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, dalam menjawab salam kemarin sama Pak Lukman sudah Pak Lukman kasih tahu bagaimana caranya menjawab salam yang benar. Yang benar itu bukan waalaikumsalam, tapi bagaimana Pak Lukman? Waalaikumsalam, seperti tulisannya kan? Ini ya, ya. Waalaikumsalam ya. Nah, di sini ada tasbih, di sini ada hurufnya, ada harokatnya. Berarti yang benar adalah waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam ya. Baik, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, ini ada yang nggak masuk ya? Ada yang masuk. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang pertama, doa kita khususkan kepada teman kita yang nggak masuk, yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kemudian doa yang berikutnya kita tujukan kepada kedua orang tua kita yang sudah bekerja keras mencari nafkah untuk kalian semua. Kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih. Sudah siap oleh pelajaran hari ini? Baik, sekarang kita adalah pelajaran akidah. Silakan buku akidahnya dikeluarkan. Sudah ya? Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang rukun iman. Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Pinter. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. 3, iman kepada Rasul. 4, iman kepada kitab-kitab Allah. 5, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, yang ke-6, iman kepada qada dan qadar. Ingat adik-adik, di sini kita berbunyi rukun iman. Rukun artinya wajib. Apa? Wajib. Iman artinya percaya. Pinter. Iman artinya percaya. Nah, umat Islam wajib percaya terhadap 6 hal itu. Tidak hanya wajib percaya, tapi anak-anakku sekalian harus tahu apa saja yang 6 itu. Ya, tahu ya? Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kalian harus tahu itu. Kenapa, Pak? Karena ini adalah wajib bagi orang Islam. Paham? Baik, teman-teman sekalian, materi kita hari ini adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah.
pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Masih ingat malaikat ada berapa? Malaikat ada berapa? Ada 10 malaikat, ada 10. Itu yang wajib diketahui. Kalau jumlahnya malaikat itu ada banyak. Ya, jumlahnya ada cuman yang wajib diketahui oleh umat Islam hanya 10. Paham? Nah itu diingat-ingat, tapi tidak dibaca kemarin bukunya. Ya, baik, anak-anak sekalian, kita masuk pada pelajaran yang berikutnya adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman tadi artinya apa? Percaya. Ya, coba Pak Lumar ingin tahu, sebelum kita mulai pelajaran, mungkin ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul. Ada yang tahu? Ya, coba anak itu. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya percaya kepada Nabi dan Rasul atau utusan Allah yang mana jumlahnya 25. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul artinya umat Islam harus percaya kepada Nabi dan Rasul. Ya, Rasul itu apa? Rasul itu artinya utusan. Berarti kita harus percaya bahwa Allah itu telah menurunkan seorang Nabi, seorang Rasul. Ya, kapan Pak? Dulu. Ya, jumlahnya ada berapa? Ada 25 dari Nabi Muhammad sampai mohon maaf dari Nabi Adam, Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Dan setelah itu tidak ada Nabi lagi. Terakhir adalah Nabi Muhammad yang menjadi Nabi penutupan dan menjadi Nabi umat Islam seluruh dunia. Nah, di sini ada kata-kata Nabi ya. Nah, Nabi juga ada kata-kata Rasul. Nabi dan Rasul ini pengertiannya sendiri. Coba sebelum Pak Luman jelaskan, mungkin ada yang tahu arti dari Nabi itu apa? Ada yang tahu Nabi itu apa? Kacung dulu katakan nak. Ya, Ananda Ilzam apa ya? Iya, tepuk tangan untuk Ananda Ilzam. Ya, jadi Nabi itu adalah orang yang mendapatkan perintah dari Allah hanya untuk dirinya saja. Misalkan ini ya, Pak Lukman adalah seorang nabi. Kemudian diperintahkan oleh Allah. Lukman, kamu saya perintahkan. Ya Allah, perintah apa? Kamu sholat setiap jam 12 siang misalkan. Itu hanya untuk kamu saja. Nah, itu kalau Nabi. Jadi perintah sholatnya yang Pak Lukman laksanakan misalkan jam 12 siang, itu hanya untuk Pak Lukman saja. Tidak wajib disebarkan kepada umatnya. Itu disebut dengan Nabi. Paham? Tidak hanya perintah sholat, tapi perintah-perintah yang lain. Kalau Nabi berarti hanya untuk dirinya saja. Tidak wajib disebarkan kepada umatnya. Paham? Apa Nabi tadi? Memang kalian sudah bisa ada yang menjawab. Ada yang tahu Nabi itu apa? Orang yang mendapatkan perintah dari Allah hanya untuk dirinya saja. Paham? Itu pengertian dari Nabi. Contohnya Nabi Adam. Ya kan masih belum punya umat. Jadi ketika ada perintah dari Allah, ya hanya untuk Nabi Adam saja. Paham ya? Nah, kemudian di sini ada Rasul. Rasul itu artinya adalah utusan. Ya, Rasul artinya adalah utusan. Ada yang tahu arti dari Rasul? Ya, Ananda Inam. Apa? Rasul adalah orang yang mendapatkan perintah dari Allah untuk dirinya dan untuk umatnya. Nah, tepuk tangan untuk teman kita. Jadi Rasul adalah apa tadi Rasul? Orang yang mendapatkan perintah dari Allah untuk
dirinya dan wajib juga untuk umatnya. Itu yang disebut dengan utusan. Jadi sesuatu yang diberikan oleh Allah wajib disampaikan kepada umatnya. Contoh Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan perintah apa dari Allah? Salah satu yang kita lakukan perintah apa? Sholat, betul, perintah sholat. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad perintah sholat. Awalnya sholat itu berapa kali? 50 kali ya. Satu hari satu malam perintahnya 50 kali. Tapi karena Rasulullah kasihan sama umatnya siapa? Ya kita sebagai orang Islam. Jadi minta pengurangan terus, Nabi Muhammad minta terus kepada Allah sehingga sholatnya hanya tinggal 5. Nah, perintah ini yang diberikan oleh Allah kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, dan ini wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi perintah itu juga wajib buat umatnya. Siapa umat Nabi Muhammad? Orang Islam. Ya, kalau kita mengaku diri kita sebagai orang Islam, berarti kita juga harus melaksanakan perintah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Perintah sholat. Ya, ayo ngitung. Siapa tadi subuh yang nggak sholat? Siapa nggak sholat subuh? Ya, sholat subuh. Kenapa kau nggak sholat subuh tadi? Dan dibangunin sama orang tuanya. Ya, minta bangunin, Pak. Besok kalau subuh saya bangunin. Saya sudah kelas 4, saya harus sholat. Gitu ya. Kalau udah dibangunin bilang langsung ibu ya, saya udah dibangunin Bu, saya kan mau sholat. Gitu ya. Harus marah. Kenapa? Kalau kamu tidak sholat, nanti kebiasaan kebiasaan tidak melaksanakan sholat. Paham ya anak-anak sekalian? Paham ya? Ada yang ditanyakan terkait dengan iman kepada Nabi dan Rasulullah? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Paham? Paham tentang iman kepada Nabi dan Rasulullah? Sebab iman artinya percaya. Ya, nanti umat Islam harus percaya. Nabi artinya orang yang mendapatkan perintah dari Allah hanya untuk dirinya saja. Itu pengertian dari Nabi. Rasul artinya orang yang mendapatkan perintah dari Allah untuk dirinya dan umatnya. Paham? Paham? Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham tentang iman kepada Nabi dan Rasulullah. Kan Pak Lukman jelaskan. Nabi dan Rasulullah jumlahnya ada 25. Bisa rukun iman? Bisa rukun iman? Rukun iman jumlahnya ada berapa? 6. Ya, dulu Pak Lukman ketika masih TPQ masih kecil tidak jadi seperti itu. Tujuannya Pak supaya kita mudah ingat. Jumlahnya kan ada 6. Satu kali tepuk rukun iman. Dua gapat mana? Bisa? Coba satu kali tepuk rukun iman. Coba lagi. Dua gapat mana? 1, 2, 3. Satu kali tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. Nomor 1 Allah. Nomor 2 malaikat. Nomor 3 Rasul. Nomor 4 kitab. Nomor 5 kiamat. Nomor 6 takdir. Bisa? Baik, anak-anak sekalian, karena jamnya sudah ganti pelajaran, mungkin ini yang dapat Pak Lukman sampaikan, yang dapat Pak Lukman berikan kepada anak-anak sekalian terkait dengan materi iman kepada Nabi dan Rasulullah. Ya, mudah-mudahan meskipun sedikit ilmu yang kita dapatkan hari ini, sedikit ilmu yang Pak Lukman sampaikan
kepada kalian hari ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kalian, menjadi tambahan pengetahuan buat kalian, ya kan? Supaya ketika nanti pulang dari sini, kalian duduk dari pagi sampai nanti kalian pulang ke rumah, ada ilmu yang kalian dapatkan. Dan yang terpenting adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu saja dari maklumat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.